Malam baik saudara semua dimanapun saudara berada. Sekali lagi ketorang di ini beta Parse melakukan live streaming seperti biasa pada hari Kamis. Terkait sebenarnya kalau hari Kamis itu ada topik yang biasanya setiap minggu kita membicarakan tentang melukan folk song. Nah malam ini mungkin ketua sing menyanyi atau apa seperti diskusi minggu lalu mungkin yang lebih kaitan dengan sepak bola. Malam ini ketua lebih banyak mau bicara tentang topik yang mungkin lebih mendasar sekali gitu ya. Literasi budaya Maluku dalam musik, dalam lagu, dalam syair-syair, dalam semua apa yang sebenarnya menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Maluku. Jadi saya kira ini topik yang baik. Sebenarnya topik ini adalah kelanjutan dari beberapa diskusi yang lalu dengan beberapa teman juga. Cuman ketong lagi merancangkan beberapa diskusi yang jauh lebih besar dengan melibatkan beberapa orang. Jadi ketong melanjutkan dalam topik yang kecil ini saja sebagai stepping yang ketong taruh sebelum nanti ada diskusi yang lebih besar. Karena itu memang ketong lagi merencanakan untuk melibatkan beberapa teman yang terkait dengan literasi, juga terkait dengan pengenalan lebih dalam tentang budaya. Ada penelitian-penelitian yang dilakukan, buku yang ditulis. Nah, semua pihak itu ketong lagi coba mengkontak-kontak dengan teman-teman itu. Satu waktu ke depan mungkin ketong akan dalam, sebenarnya bukan diskusi, beta sebenarnya saya terlalu suka bilang diskusi ya, lebih tepatnya bacarita lah, bacarita. Jadi semua pihak ketong duduk sama-sama bacarita tentang apa itu budaya Maluku dan semua implementasinya atau perkembangannya sampai dengan detik ini. Nah, terkait dengan topik malam ini, literasi budaya Maluku dalam musik, beta kira ini satu hal yang luar biasa, yang penting karena menurut beta orang tua-tua itu sudah meletakkan semua, ya, orang tua-tua dulu ketemu orang tua-tua punya satu kebiasaan budaya itu adalah melakukan ya kapata dan segala macam itu dalam nyanyian-nyanyian sebenarnya. Yang ketong selalu sudah bilang. Nah, di titik ini ke depan sebenarnya ketong harus belajar mulai mengumpulkan semua literasi-literasi yang dalam bentuk kapata, lagu, nyanyian itu ke dalam satu bentuk tulisan supaya generasi berikut itu kalau perbeta ketika sudah ada pihak kedua atau pihak ketiga yang meneruskan, maka biasanya ada miss, ada banyak tafsir, ada banyak hal gitu. Jadi kalau ketemu pun tanggung jawab di generasi ini adalah bagaimana membuat itu menjadi literasi yang bukan cuman lisan, tetapi menjadi literasi tertulis. Nah, ini beta Reza Shernamual di Ambon. Nah, hari ini beta pakai merah putih hitam. Bisa anggap AC Milan boleh, bisa anggap Persipura juga boleh. So, tapi yang jelas beta Kabaresi. Beta Kabaresi. Jadi ya seperti yang ada tulis itu beta Maluku, tapi beta Maluku Kabaresi. Jadi Kabaresi lah. Kabaresi yang lebih viral sekarang tuh jadi beta Kabaresi. Kabaresi itu ya merah, putih dan hitam juga. Merah, putih dan warna-warna sama tuh. Ya, putih ketulusan, tuh merah itu keberanian. Hitam itu apa? Hitam itu ketumpung kulit hitam. Sekalipun hitam manis. Manis dalam segala sikap dan tindakan ya. Manis untuk kebenaran, manis untuk melakukan sesuatu. Bukan cuma manis sekedar lip service, parlente lah bikin diri. Jangan masuk ke situ. Itu bukan area percakapan malam ini. Nah, bersama dengan beta, Reza Shernamual, ini beta Maluku Kabaresi, siap. Merah putih hitam atau merah hitam putih, putih hitam merah, mana-mana saja terserah. Bersama dengan beta saudara laki-laki dari negara, kita suka selalu bilang negara. Silakan, boleh lanjut dulu sebelum kita cerita lebih lanjut. Kalau antum hari ini merah putih, antum merah putih tapi kelihatannya itu ada bintang 4 kah, bintang 5 kah? Ini yang jelas ya itu merah putih. Merah putih itu Ajax, Bu, bukan merah putih Munchen tuh, Bu, toh. Munchen Sukala. Kasih pindah Munchen aja. Ya, bukan merah putih Munchen. Jadi Munchen Sukala, Tersisi. Munchen Sukala ya? Kalau tersisi. Kalau tersisi saja saya bisa bilang balas menang kah. Ada orang yang bilang gini, oh dan tersisi tapi dia masih menang. Ya tersisi lah, di kompetisi tersisi saja. Mau menang 10-0 kah, 50-0 kah, tersisi. Kalau di COVID kemarin dan juara, di Liga COVID tahun lalu dan juara. Liga COVID, Bu, Liga COVID. Tapi kalau di liga yang mulai habis COVID ini,
lo sing pakai kan. Iya. Yang fans Munchen maaf sing bermaksudnya apa-apa tapi memang sudah tersisi. Jadi selamat untuk yang tersisi. Iya, siap Bu. Bu bukan pendukung Munchen, jadi bu jangan bela-bela Munchen. Bagi yang Munchen jangan talingan panas saya bermaksud apa-apa. Santai, adik kakak biasa begitu tuh Bu tuh. Iya. Adik kakak biasa begitu, khususnya yang di Jayapura tuh. Jayapura ya. Yang di Jayapura tuh fans Orange tapi pura-pura sem fans Orange lah. Ini dia sengaja jadi ketua bilang aja tuh. Silakan Boy, lanjut dulu. Memberikan penjelasan. Ayah. So salamate basudarai he Nusa Apono he Nusa Ina di mana saja berada. Upu Yesus maloperia ite lalaina lai. Basudarai Muslim salamate puasa misane ya Upu Yesus maloperia ite lalaina ya memang undana urpa inu leko aqua. Basudara semua di mana saja berada, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Upu lanite umi maloperia ite basudara Muslim selamat menjalankan ibadah puasa. Tuhan berkati, semoga barokah selalu puasanya dan mabrur ya. Beta Roy tinggal di negara Bali. Jadi hari ini ada 2 studio ya. Studio di Arlo sama studio di negara Bali. Iya. Dan hari ini ketong berdiskusi tentang duduk bercerita Heleluke namanya. Jadi Heleluke itu duduk bercerita, Heleluke he streaming Facebook lah Upu Reza Saranmual. Duduk bercerita di Facebook dengan Bapak Reza Saranmual, sedap. Ya, selamat malam. Ya, ketemu tema hari ini nih. Iya, ketemu tema hari ini literasi budaya Maluku dalam musik. Kira-kira begitu, Upu. Siap. Siap Upu. Siap Uproy. Iya, siap. Iya. Jadi Bu, literasi budaya Maluku itu yang banyak muncul dalam lagu. Literasi budaya yang banyak muncul di dalam, apalagi di zaman sekarang ini yang banyak muncul. Jadi beta dalam beberapa waktu belakangan ini memang suka cari gitu ya, suka cari. Yang beta paling temukan itu adalah apa yang beta pun saudara perempuan di Belanda, si Monica Akihari, beta pun kakak, Monica Akihari dan suaminya, kalau mereka bermusik itu, mereka pulang ke Aboru untuk meneliti, bagus sekali meneliti, pulang ke Aboru meneliti dan menggali cerita-cerita tradisi ya, menggali cerita-cerita budaya di sana, dan kemudian dua bikin aransemen lagu yang sangat bukan cuman bernuansa musik tradisi Maluku ya, karena dia pun lagi mengaransemen sedemikian rupa dengan menggunakan tifa, menggunakan alat-alat musik yang dia bisa kembangkan gitu. Tapi juga kata-kata atau syair-syair yang dipakai itu menggunakan bahasa gitu. Dan itu menjadi menarik. Mungkin satu kali ketemu mesti bicara juga dengan Usi Monik sama Bung Nils terkait dengan lagu-lagu atau album yang Nusu bikin gitu. Kita rasa satu waktu kita perlu undang supaya dong bisa cerita dari album ke album, ada lagu-lagu yang mengisahkan banyak cerita-cerita budaya. Selain dong yang beta tahu, beta juga lihat kalau tradisi literasi budaya Maluku dalam musik itu, yang dikembangkan oleh Pak Krista Maela sebenarnya. Pak Krista Maela bahkan anto bikin satu album, beta lagi cari-cari tapi beta belum menemukan lagu-lagu bahasa. Jadi orang itu lagu-lagu itu anto mengaransemen ulang dengan main pakai batu, main pakai clapper, main pakai bambu. Semua hal anto mencoba membuat dia menjadi kembali mengingatkan atau mengangkat lagu-lagu itu. Semoga nanti ketemu bisa dapat gitu ya. Beta kira kalau bisa dapat akan lalu ketemu coba buat akan dalam
format digital, mengkali itu bisa jadi sesuatu yang juga diingat dan mengalir ke generasi berikut. Beta kira gitu pemahaman beta tentang apa yang ada, atau boy ada cerita atau literasi lain yang butuh tahu, mungkin juga baik gitu, karena kita perlu gali ini lebih dalam gitu, Bung, karena hampir semua literasinya lisan, ya Bung, literasinya lisan, dan hampir tidak ada yang masuk ke area-area yang untuk mengingatkan tradisi-tradisi gitu. Itu budaya Maluku ini kan literasinya sebenarnya sejarahnya itu sejarah tutur sebenarnya, sejarah tutur atau sejarah oral, oral history. Ya, oral history itu sejarah lisan, sejarah tutur, karena orang Maluku sendiri dia tidak punya struktur bentuk huruf betul. Jadi dokumentasi sejarah itu akhirnya dia dalam bentuk oral, satu itu kita bisa temukan dalam bentuk dolmen yang kita bisa tahu istilah dengan batu meja, batu tiga tumpu dan lain sebagainya. Lalu dalam literasi oral itu sejarah itu dituturkan dalam show. Nah, seperti kita tahu kayak tadi aku sudah bilang itu tepat sekali, ada Kapata, ada Mainoro, ada Buria. Nah, yang dosen Valentino Latu Papua itu sudah buat baik sekali, dan kita udah dapat bukunya itu baik. Artinya ada research di situ, turun kemudian meneliti sampai ke root akar budaya dan lain sebagainya. Nah, berkaitan sendiri dengan literasi oral, orang Maluku yang punya sejarah oral. Nah, sejarah itu kan kalau oral itu kalau dituturkan dari generasi ke generasi, manusia itu kan punya kelemahan di daya ingat. Misalnya dari orang tua dia tuturkan 100, dia bisa turun kalau sudah sampai ke generasi ketiga 4 itu sudah hilang, berkurang, misalnya sudah 70, 80, akhirnya banyak missing di situ sejarah yang hilang. Itulah kelemahan oral history, Bu, sejarah lisan tutur, karena ndak bisa dibukukan. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, beta ada tadi taruh di beta punya Facebook itu ada anak Komnenos pada tahun 1083 sampai 1150 Masehi. Dia adalah putri dari raja di Romawi Timur, Konstantinopel. Dia punya satu kalimat itu baik sekali. Perbuatan sehebat apapun jika tidak dicatat dan diturun-temurunkan dalam sejarah, maka akan musnah di telan waktu. Perbuatan sehebat apapun jika tidak dicatat dan diturun-temurunkan dalam sejarah akan musnah di telan waktu. Nah, memang pada realita dan kenyataannya konteks sejarah, karena sejarah itu kan bukan ilmu pasti, Bu. Sejarah bukan ilmu pasti, karena selalu dalam proses sejarah itu selalu ada novum yang baru, ada bukti yang baru, karena sejarah berkaitan dengan hal-hal yang kronis, selalu ada bukti, ada fakta yang baru yang diungkapkan. Nah, seringkali ketika orang ada dalam diskusi, grup-grup diskusi dan lain sebagainya, mereka mengemukakan itu oral history, tapi but they didn't never show for us proof, bukti itu loh. Ini bukti itu bisa dalam bentuk apa. Nah, ini yang seringkali kita missing. Nah, karena itu beta dalam beberapa grup diskusi beta merekomendasikan cobalah baca buku Dieter itu, supaya di bawah naungan Gunung Nunusaku, Bu Valen punya, dan literasi-literasi yang lain, sehingga memperkaya katong. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, memang sejarah Maluku banyak hilang, dan kebiasaan orang Maluku itu adalah salah satunya adalah mereka tidak mau menuturkan sejarahnya mereka kepada orang lain. Nah, itu sejarah orang kepada orang lain, atau nanti mereka tahu sejarah, padahal itu sebuah kekeliruan sekali, sebuah kekeliruan. Ya, beta hari ini beta tulis beberapa tahun lalu beta dikirim sejarah tentang ketong Alifuru ya si Pahelu Ralahalu Manuhua di beta kampung di negeri. Ya, beta ketong bagikan akan ke orang lain supaya anak cucu tahu dan publik juga tahu, enggak masalah. Iya, sejarah itu ya. Jadi supaya orang tahu di situ. Orang mau tahu ketong Punteon juga hari ini dunia sudah modern di zaman
4.0 ini orang mau tahu sejarah no problem. Justru itu lebih bagus itu untuk memperkaya. Nah orang Maluku punya kebiasaan itu jangan dong tahu ketong pun sejarah nanti dong injak ketong itu keliru sekali. Nanti dong tahu ketong sejarah nanti dong kuasai ketong itu keliru, sangat keliru. Nah makanya karena begitulah bahasa itu hilang karena tidak dicatat dalam sejarah. Lalu beta belajar juga beta lihat ada orang Israel itu sejak Abraham sampai kepada Yakub itu Tuhan tidak memerintahkan untuk mencatat sejarah. Nanti ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu baru awal di situ proses kronik pencatatan mereka dalam kertas-kertas papirus. Jadi sejarah Israel itu dicatat ketika mereka menjadi sebuah bangsa ketika keluar dari perbudakan Mesir. Dari situlah awal pencatatan. Tuhan menurut Musa mencatat. Literasi itu penting bagi bangsa Israel sekali. Makanya mereka tidak lupa dengan akar budaya mereka yang begitu kuat. Habakuk 2 ayat 2 juga bilang, tuliskanlah itu supaya orang sambil lalu membacanya. Lalu Matius 4 juga di situ Yesus menggunakan the power of the literation. Yesus menggunakan kekuatan literasi. Zaman dulu, zaman Tuhan Yesus kan tidak ada Alkitab. Tapi masih ada kitab Sabur, Pentateuch, dan lain-lain sebagainya, Ketuvim, Nabi kecil, Nabi besar. Di situ dia menggunakan literasi, ada tertulis. Dia mengutip literasi, karena itu literasi begitu kuat. Ada bukti. Nah, hari ini kalau ketemu bicara sejarah di Ambon, ya sejarahnya oral, tutur. Tapi no proof. Tidak ada bukti. Karena itu penting sekali. Dan bagian daripada budaya itu kan sebenarnya kan language, bahasa. Karena itu kita lihat di Ambon pengguna di Maluku ketong ya bahasa hampir hilang ya hilang. Orang di Alane bilang bahkan di dekat Madipa Seram Barat bilang ya naka iterna hilang. Hilang karena memang yang diajarkan oral, yang dituliskan juga yang diabjadkan itu. Dan betul dalam musik itu juga hanya kata-kata singkat, bukan kata-kata spanggal-spanggal, tidak apa-apa, itu baik sekali. Justru itu bagian dari meliterasikan budaya atau buto. Tapi kadang-kadang kita gagal memahami menggunakan budaya itu, bahasa itu pada waktu dan tempat yang keliru. Ya, dalam lagu syair itu ditekan karena ketidakmengertian tentang konteks budaya. Jadi misalnya seorang mau menciptakan lagu daerah, dia harus punya pemahaman dulu menyeluruh tentang kata yang akan digunakan. Nah, misalnya contoh ada lagu-lagu yang orang menyanyikan lagu kakehang begitu. Ada kata kakehang dalam lirik lagu. Nah, dia tidak punya konsepsi yang benar tentang pengertian tentang kakehang itu apa. Dia pikir kakehang itu potong kepala. Itu keliru sama sekali. Ya, jadi akhirnya orang berpikir bahwa kakehang itu pahlawan perang lalu potong kepala dan lain sebagainya. Itu ada. Nah, akhirnya lagu itu menimbulkan moral dan kesan negatif, dan lagu itu merusak akar budaya dan kata itu sendiri, kata kakehang itu sebenarnya. Nah, kakehang itu sendiri karena mereka juga tidak mengerti tentang, punya pemahaman tentang ada kan bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa simbol. Nah, sebenarnya warna hitam, warna merah yang Bu sudah sampaikan itu simbol sebenarnya. Nah, ini perlu ketong belajar juga ini kalau upuresan ini paham. Cari waktu ketong duduk forliakan kapai ketong dua nih mau materi kan terus sampai. Iya. Ya, itu penting Bu. Itu penting karena beta potong Bu sebentar sebelum lanjut. Karena itu penting karena seringkali nilai-nilai itu orang pakai sebagai simbolais ya Bu. Ada nilai yang ditaruh secara simbolais. Yang tadi umpama simbol lewat warna, tapi juga ada simbol lewat angka umpama. Kenapa ketong dibilang patah siwa, patah lima umpama? Itu kan angka 5, 9, siwa dan 5 itu angka, tapi mesti ada pemaknaannya gitu. Jadi simbolais itu yang harus. Kenapa orang selalu bilang 3 batu tungku? Kenapa sing 4 batu tungku? Kan ini kan ada unsur-unsur yang juga simbolais. Nah, simbolais ini yang harus didudukkan di dalam strata pemahaman ketong. Strata itu harus dudukkan dalam ketemu pemahaman di era sekarang ini supaya ketemu sing istilahnya apa Bu, sing salah mengerti gitu. Jadi itu semua pada punya pengertian tuh betul akan sing sekedar muncul begitu orang toto sing sekedar taruh begitu karena
Ketemu orang tua punya pemahaman yang sangat dalam, luas tentang aturan-aturan, bahkan tentang organisasi sebenarnya di dalam masalah-masalah kependudukan. Salah satu contoh itu orang tua sudah letakkan dengan baik dan bagus gitu. Kenapa ada Saniri Negeri sebelum orang punya DPR, MPR, ketemu Saniri Negeri, toh? Itu dari zaman dulu orang tua semua letakkan itu jadi musyawarah bersama, memikirkan, memutuskan bersama. Kira-kira gitu Bu. Nanti satu kali ketemu mesti dulu bicara soal simbol-simbol tuh karena ada banyak sekali. Sebenarnya ada banyak. Kita kepingin tahu juga itu kabarnya pun simbol itu bahaya itu. Tahu lah ya, bahaya. Kabarnya sih punya kakehang di dalam logo itu kan secret simbol. hanya orang yang paham saya mengerti Bu. Ya. Itu. Makanya beta sudah bilang saya boleh pakai logo itu sebaran-sebaran taruh, bikin, saya bisa beta sangat melarang itu pasang di siapa pun apa saya boleh itu kita itu ada bagian dari sesuatu yang ketong harus jaga tuh betul. Itu penting ya. Itu kehormatan ketong pun diri itu sebenarnya ya. Nilai-nilai yang ketong taruh. Lanjut boy. Iya, makanya beta tuh details itu sudah tulis buku itu bagus sekali, tapi beta kepingin bikin sebuah tulisan pendek tentang manusia Alifuru, manusia Maluku. Alifuru itu kan sebenarnya manusia. Ya, manusia Maluku yang seutuhnya, karena beta terinspirasi dari Ananta yang ditangkap di Pulau Buru ini Bu, yang Ananta Tenur ya. Ananta Tur. Iya, Ananta Tur yang dia ditahan di Pulau Buru dan kemudian dia menulis sebuah buku yang bagus sekali. Dia eksplor Pulau Buru di situ dan dia tulis manusia sejati atau manusia apa itu beta lupa judulnya, tapi bagus sekali. Nanti mesti cari bukunya itu beta sudah ingat, beta belum dapat. Iya, jadi di situ dia melakukan riset ketika dia jadi tahanan, lalu dia mengeksplor Pulau Buru. Nah, itu Bu, jadi artinya literasi ketong itu harus diperbanyak sebenarnya, sehingga ketong budaya Maluku ini kan budaya oral, bahasanya sejarahnya oral. Karena itu supaya dia tidak hilang seperti yang dikatakan oleh putri dari kerajaan Konstantinopel itu, namanya anak Komnenos, perbuatan sehebat apapun jika tidak dicatat dan diturunkan temurun dalam sejarah maka akan musnah. Untuk usaha itulah dia menciptakan sebuah buku yang bagus sebagai magnum opusnya bernama Alexiad. Itu kalau di dunia kita tahu bahwa library perpustakaan yang terbesar itu kan ada di Alexandria. Kemudian perang Konstantinopel melawan dinasti Ottoman Turki Utsmania itu rusak, hancur di situ ribuan literasi sejarah yang kaya sekali. Nah itulah, karena itu di zaman digital ini kan dengan sangat mudah, sangat gampang sekali kita bisa menuangkan lagu-lagu itu dalam bahasa sehingga tidak hilang tetapi sebelum kita menuangkan itu dalam bahasa itu ada baiknya katong punya konteks dulu dengan pemahaman yang clear, yang jelas, dan juga melakukan setidaknya seorang pencipta lagu musik ketika dia ingin memasukkan unsur budaya Maluku dalam unsur budaya, salah satu unsur budaya itu kan bahasa bagian dari, dia harus minimal melakukan riset supaya dia punya konteks Bu, pemahaman tentang penggunaan kata itu dalam lirik lagu, sehingga lirik lagu itu tidak menjadi negatif dan merusak arti kata itu sendiri. Beta diberkati dengan apa yang Vigi Papilaya sampaikan. Itu dia tulis di Facebooknya, dia beta kutip. Itu karena ada lagu yang miring kemarin itu Bu, yang sempat viral, tapi beta saya mau sebutkan namanya, orang sudah tahu juga dan kita boleh populerkan lagu itu.
Dia itu Vicky tulis bagus sekali, Vicky Papilaya. Menurut beta pribadi ada standar moral yang harus dipenuhi dalam pembuatan karya dan itu mutlak. Nah, ini jadi kemudian ada pemikiran yang matang, logis harus berjalan sebanding dengan intuisi musik, menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perbanyak literasi agar diksi terarah bukan hanya soal pemilihan kata tetapi memaknai budaya. Ini sangat penting sekali. Jadi misalnya kita mau menciptakan lagu dalam show, dalam bahasa, minimal kita tanya dulu orang tetua di negeri, tanya orang tetua lalu mengerti makna konteks kata itu digunakan. Misalnya beta paling jengkel sekali ketika mendengar orang menggunakan memasukkan kata kakehang itu di dalam lagu lalu dorang punya persepsi kakehang itu sebenarnya kekayaan kolektif bangsa Maluku ya Bu ya. Cuman penggunaan kata itu dalam lagu membuat kakehang itu negatif. Jadi menggunakan kata kakehang lalu di belakangnya ada beta potong, beta bunuh. Aduh, itu keliru sekali. They didn't know about this word. Sebenarnya orang tidak tahu tentang kata ini. Nah, ini yang keliru, akhirnya lagu jadi bahasa itu jadi rusak. Kalau sejarah itu dituturkan dengan baik, dimaknai dengan baik, maka kan hasilnya juga dengan baik, Bu, karena kurangnya sebenarnya literasi budaya. Jadi dong cuma ambil kata-kata sepotong, misalnya kakehang, lalu hal-hal yang lain juga kakehang. Nah, pemerintah Maluku sendiri beta malam hari ini ada kesempatan. Dorang juga keliru yang seperti yang Bu sudah kotor-kotor discuss di WA itu, Bu. Ada. Jadi kalau dalam misalnya dong ucapkan selamat malam, ada official greetings kan, kalau misalnya saudara muslim orang bilang pemerintah kota Bu. Iya, pemerintah kota misalnya assalamualaikum, lalu orang bilang tabeya, itu keliru. Lalu misalnya shalom tabeya, om swastiastu untuk Hindu, lalu tabeya, nama budaya salam kebajikan, itu lalu di belakangnya kata tabeya, itu keliru sekali bagi pemerintah Ambon yang pemerhati budaya, yang paham bahasa, harap juga disampaikan ke pemerintah. Jadi yang pertama itu official greeting bangsa Maluku itu sebenarnya so salamate. Sebut dulu so salamate di awal pembicaraan, misalnya so salamate basudarai memo yeya ua undana urpaino aqua leko atau selamat malam, karena so salamate bisa digunakan di pagi, siang dan malam, itu artinya selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Bu. Nah, nanti ada kata pagi sendiri lagi. Nah, ketika dia mengucapkan so salamate misalnya dalam official greetings resmi, so salamate basudarai salamate misane puasa. Nah, misalnya dia bilang atau selamat berpuasa upu lanita maloperi atau upu Yesus maloperia ite, memberkati katong semua. Di belakangnya itu baru dia pakai kata tabeya. Di belakang setelah dia greeting so salamate, dia menyampaikan maksudnya, baru di belakang dia kata tabeya. Orang yang mendengar kata tabeya itu menjawab dengan kalimat tabe horomati. Tabe horomati. Nah, sementara di pemerintah kota keliru, langsung assalamualaikum lalu atau shalom langsung tabeya. Keliru sekali itu. Ini kekeliruan sejarah ini ya. Padahal pemerintah kota kan punya orang pintar, punya departemen pendidikan dan kebudayaan. Mengapa sampai mereka menetapkan tabeya di depan, terima kasih di depan, sementara mereka melupakan so salamati. Nah, kalau tabeya jawabnya di belakang juga tabeya hormati. Nah, ini keliru sekali, Bu. Keliru. Ada banyak pemerintah tidak bertanya kepada budayawan yang ada, misalnya seperti Bu Valentino Latu Papua. Beliau dosen, beliau punya pemahaman literasi sejarah yang cukup bagus. Bu Resa sendiri juga dengan Usihil yang artinya di Ambon meneliti banyak hal. Pemerintah ya untuk bertanya, kemudian ada yang lain bertanya untuk hal seperti begitu. Jadi anak muda generasi di Maluku mereka menggunakan literasi sejarah, ambil kata sepotong-sepotong, tapi sebenarnya tidak punya pemahaman yang memadai, ya pemahaman yang memadai secara utuh, komprehensif, proporsional tentang sejarah itu sendiri. Lalu menggunakannya dalam kalimat dengan keliru. Makanya beta setuju dengan Vicky Papilaya punya kalimat itu bahwa dia bilang di situ bahwa perbanyak literasi agar diksi dapat terarah, bukan hanya soal pemilihan kata, tetapi memaknai budaya itu sendiri, Bu. Ya, itu berkaitan dengan lagu biadab itu, lagu kurang ajar itu. Iya. Buat beta itu lagu Smerlap, ya, itu lagu Smerlap.
Ayo. Iya. Iya Bu. Danke Bu. Itu tadi tadi apa yang Bu Vicky bilang dan juga kita tahu beberapa teman yang ada hadir dan mendiskusikannya itu juga sesuatu yang baik. Ini Bu Andi punya pernyataan ini bagus juga nih. Iya, Bu Andi nanti malam. yang bisa baca-baca lah. Bu Andi selamat malam Bu Andi ya. Jadi ya itu ya. Beta kira apa yang Bu bilang tadi sesuatu yang sangat dalam gitu, pemahaman dalam. Makanya sebenarnya Pak Kris itu, Om Kris Tamaela itu banyak meninggalkan hal-hal yang penting. Sekalipun ada orang yang anggap Antua, ada orang yang anggap Antua ya biasa, malah ada yang secara tidak sadar ngenyek-ngenyek Antua di medsos tanpa sadar terekam masuk di video. Ada Bu, ada yang tidak menganggap Antua yang terlalu pasti dengan orang mau taruh penghargaan tapi Antua mengerjakan semua secara konsisten gitu ya. Bukan karena proyek, bukan karena ada uang di situ, tapi Antua sing ada uang pun Antua tetap mengerjakan apa yang Antua tahu menjadi beta sing selalu bilang itu passion ya. Antua tahu bahwa itu dianugerahkan dalam Antua pun diri dan Antua mengerjakannya dengan maksimal sampai tutup usia. Beta kasih hormat besar ke Om Kris Tamaela untuk apa yang Antua sudah kerjakan dan lakukan gitu sampai tutup usia. Dan beta kira itu ya semoga apa yang Antua sudah karyakan itu ada yang coba harus mengumpulkan kembali gitu Bu, supaya ini menjadi sesuatu yang terus. Nah terkait dengan menggunakan kata-kata, istilah-istilah yang tadi Boy bilang, ini bagus nih, Bu, bagus karena nilai-nilai ini harus menjadi nilai-nilai yang katong generasi katong sekarang ini bukan cuma sekadar pakai, macam tadi Bu pakai contoh tabea. So, beta dari dulu sejak itu didengung-dengungkan, beta sempre pernah pakai. Beta sempre pernah pakai karena beta rasa ini bahasa atau istilah yang digunakan dalam beta perasaan nih ada hal yang miss, ada apa nih yang miss gitu. Ya, ada hal yang miss. Bersyukur beberapa minggu lalu ketika dalam diskusi dengan Bu Cak Latu kalau salah ya, Bu Cak Latu, lalu ya betul Bu Cak Latu di Salatiga yang kita diskusi di sini. Bu Cak mengatakan satu istilah yang dia bilang Anto dia Anto pun negeri selalu pakai, tapi sebenarnya itu bukan cuma Anto pun negeri saja, tapi itu memang sudah semua karena dari dulu tuh waktu beta pulang di Saparua juga orang tua beta punya opa waktu dapat lihat ketong tuh bahasa yang atau beta lihat beta punya opa-opa di negeri sana di Saparua itu ada ungkapan itu langsung secara spontan gitu waktu beberapa ketong pertama kali, tapi beta saya ingat sampai waktu Bu Cak ngomong akang beberapa minggu lalu baru sekarang beta dengan bangganya beta bilang beta penghati itu beta sudah menemukan yang sebenarnya paling tepat gitu. Jadi harus menyapa dengan siapa saja, mengiringi semua istilah yang ada, Assalamualaikum, Shalom, semua istilah yang di dalam ketong punya iman dan percaya masing-masing itu mengungkapkan ketong bangsa Maluku harus menggunakan so salamati. Itu harus diingat dan bukan menggunakan istilah yang tidak tepat gitu. Nah, nanti tabea ada bagiannya tapi bukan di depan. Di akhir dari percakapan, di akhir dari percakapan sebelum stop bicara itu baru menggunakan di dalam dia punya strata penggunaan di dalam linguistiknya itu harus ada aturan gitu. Jangan pakai sabaran-sabaran. Nah, ini penting Bu karena Tobo itu karena ketong kadang-kadang generasi ini asal pakai saja, asal bicara saja, tapi saya tahu dia punya pemaknaan. Nah, makanya sebenarnya ketong pun sebuah kelemahan di Maluku adalah ketong kalau di Jawa atau mungkin di Bali Bu ada bahasa daerah gitu yang mahasiswa harus belajar. Di ketong di Maluku ada bahasa daerah apa yang dipelajari kan yang ada. Jadi ketong semakin terpuruk hilang dari semua perkembangan karena nilai-nilai yang mau diletakkan lewat bahasa daerah pun ketong yang punya gitu. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai harga diri dari orang tua yang harus turun ke generasi ketong itu yang ada. Nah ini betul kira waktunya tepat di momen seperti ini untuk ketong boleh kembali saling mengasah ketong pun diri dan memanggil ketong kembali untuk melihat hal-hal gitu. Betul kira gitu apa itu yang paling penting Boy supaya semuanya tidak menjadi salah kaprah atau salah melakukan hal-hal yang tidak tepat, salah melakukan hal-hal yang yang sebenarnya tidak tepat tapi
diteruskan gitu. Lah itu Iya. dengan bangganya masih tetap berdiri, bataria, segala macam. Padahal sebenarnya yang tepat. Iya. Kira-kira Boy. Iya, jadi berkaitan seperti itu, sebelum nanti mungkin kita sedikit kita berbelok arah ke literasi musik, literasi budaya Maluku dalam konteks musik. Jadi official greetings bangsa Maluku itu penting sekali. Jadi misalnya itu dia sejajar sebenarnya sejajar dalam konteks culture. Itu shalom. Jadi shalom itu sama dengan assalamualaikum. Official sama dengan yang lainnya. Official greetings bangsa Maluku itu memang yang harus dari sekarang ketong suarakan melalui ini beta. Melalui ini beta ketong biasakan. So salamate. Lalu setelah itu sampaikan isinya, lalu di belakang ada tabea, nanti dijawab oleh hadirin pendengar itu dengan tabea hormati. Jadi betul yang Bu Reza bilang, harus menempatkan pada pranata adat yang baik dan benar. Nah, berkaitan dengan konteks musik, beta melihat sendiri bahwa bahasa Maluku, khususnya kampung-kampung Nasrani itu, orang punya bahasa hilang yang masih bertahan sampai hari ini. Saudara-saudara ketong yang salam. Nah, itu lalu generasi Maluku juga, orang malu sebenarnya, ada sebuah sebuah rasa underestimate sendiri terhadap orang punya budaya adiluhung itu sebenarnya. Padahal budaya Maluku dalam hal ini bahasa sebagai elemen dari budaya itu sendiri, itu penting sekali. Beta ingin menyadarkan ketong bahwa dengan belajar bahasa, sekalipun ketong seng mahir, tapi ketong belajar pelan menguasai 1-2, maka ketong sementara menghargai budaya itu dan ada mandat budaya, ada tanggung jawab itu, culture accountability bagi ketong untuk belajar budaya itu, bahasa sebagai sebuah tanggung jawab, karena ketong dilahirkan dari anak adat, dari anak Maluku, ada marga yang ketong pikul, ada tanggung jawab budaya di situ yang harus ketong lestarikan. Nah, kalau beta beta ada tulis sebuah tulisan pendek sekali di Hutua Itetun. Artinya beta di Kompas beta tulis Kompasiana, bahwa beta suka menyembah Tuhan dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani, kemudian bahasa Bali, bahasa Indonesia. Tapi beta akan merasa nyaman, beta akan merasa diterima sekali kalau beta menggunakan menyembah dengan bahasa Maluku tuh, dengan bahasa budaya nenek moyang ketong lahir tuh. Ya, misalnya ketong menyembah dalam bahasa ketong ada lebih rasa nyaman. Makanya beta dalam penginjilan pribadi di Bali, beta berusaha sekali untuk mengerti budaya Bali, konteks, karena pendekatan approach linguis itu ketika beta berbicara dengan bahasa Bali itu orang senang, orang rasa diterima. Ya, mungkin ada banyak kesalahan juga, tapi dong senang dan dong diterima. Beta merasa diterima karena pendekatan budaya, pendekatan bahasa. Nah, generasi sekarang kok underestimate menggunakan bahasa seperti itu, padahal seharusnya. Nah, itulah yang membuat sampai bahasa itu perlahan hilang sampai nanti musnah. Nah, kalau ketong yang menjadi penutur ini tidak belajar, maka apa yang dikatakan oleh Anna Kamnenos itu, putri dari Konstantinopel itu, bahwa sekalipun ada hal-hal besar yang terjadi masalah tapi tidak ditulis, itu akan hilang. Karena mungkin mari ketong kerjakan sebuah proyek ya seperti yang ketong bilang, salamati itu sudah bagus, itu bagian dari proses lepasou lah istilahnya. Mari belajar sejarah, belajar bahasa. Nah, dalam literasi literasi budaya dalam hal ini konteksnya bahasa, dalam dunia musik itu, musik Maluku khususnya itu ada sama sekali. Artinya ada beberapa, cuman artinya tidak secara utuh ya, tidak secara utuh. Full bahasa, hanya kata-kata 1, 2, 3. Gaya kemarin itu lagu yang atau diskus dengan Bapak Cak itu kan ada hampir separuh, sepertiga lah, seperdua dari lirik lagu itu menggunakan soto buto, gaya lagu tahapisi. Ya, nonai tahapisi ya itu. Sing ada uang. Nah, itu bagus. Ya, jangan cuma ambil kakehang lalu tambah dengan hal yang lain.
atau ambil bahasa sepanggal-sepanggal. Nah, kalau boleh dia dalam satu kalimat itu beta. Jadi hari ini pencipta lagu dan beta sulia pencipta lagu. Nah, apalagi pencipta lagu yang memang sasarannya komersil dorang ya. Wah, ini segmentasi budaya, segmentasi show ini enggak ada. Padahal kalau orang bisa ngerti segmentasi budaya ya, di orang di Belanda sana belajar bahasa, ya dorang kepingin tahu bahasa. Nah, itu yang kita lihat yang harus didorong, yang mungkin dari industri kreatif juga. Ambon kota musik juga ya, musik tradisional ya, perlu dibangkitkan. Nah, beta tahu sampai sekarang ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Maluku dorang membuat muatan lokal kesembuh. Kalau di Bali sini, di Bali dorang muatan lokal, ada bahasa yang diajar ke bahasa Bali. Nah, kalau misalnya di Ambon ya bahasa Maluku apa, ada orang-orang yang bisa sebenarnya dipakai untuk itu. Jangan sampai orang barat datang lalu dorang belajar ketemu bahasa, misalnya seperti SIL, Summer Institute Linguistik. Nah, dorang terbitkan kamus, lalu ketong di sini sentuh ketong pembahasa, aduh kasihan sekali. Nah, itu artinya sebagai putra Maluku, beta punya kesadaran itu, kesadaran budaya. Kesadaran budaya itu bahwa beta putra adat, beta kenapa Tuhan ciptakan beta dari anak Alifuru? Ya beta harus bertanggung jawab dengan beta pembudaya itu. Beta tanggung jawab itu mengajarkan kepada anak-anak. Misalnya nggak Yehuda Sefa itu beta ajar dong hitung pakai bahasa ya luah hisei walu, beta ajar dong untuk hitung yang bahasa lalu greeting sapaan. Nah itu jadi misalnya kalau dong mau tidur malam tuh dong bilang papa selamat malam Tuhan berkati, dong bilang ama muni intola upius maloperia, bapak selamat malam tidur indah. Nah itu jadi akhirnya dong bisa meskipun dong belum pernah pulang ke negeri. Ini Bu lagu aku harus muncul di sini. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Itu ama sopanusu jadi rindu pulang. Nah itu. Apa tempo pulang, apa tempo masuk. Nah itu jadi Inga Ambon. Iya. Ya itu Bu ya. Tadi beta mau bilang, beta lupa bilang. Iya. Karena baca. Tadi beta mau bilang, apa beta pas Bu bilang beta dapat lupa miss, jadi Bu bilang kata ingat bahasa pulang lah beta dapat lupa terus beta sini. Nanti akan balik ya. Iya, siap. Ya, danke juga buat Bu Yero Salamahu ya, yang lagi nonton, mungkin yang lagi komen. Terima kasih. Yang jadi masalah adalah beberapa rumpun bahasa di Ambon sehingga agak ribet juga. Contoh tabaya saja jadi polemik. Sebenarnya tidak harus jadi polemik, Bung. Karena rumpun bahasa itu sama. Tidak ada berbeda. Dia bedanya dialek. Dia beda dialek. Jadi kalau di Saparua sana, di Hulaliu dan sebagian Kailolo Kabaromoni misalnya dong bilang tahapisi ya, di Ambon juga tahapisi sebenarnya. Dialek, accent di belakang itu yang berubah. Jadi sebenarnya sama, ada Alunewe Male, ada yang di barat, ada yang di timur. Jadi itu ketika beta tutur bahasa Alang Bu, itu orang-orang di sebagian Seram Barat dong dorang tahu sampai di dalam ritus sejarah. Kalau marga ketong sampai di Maraina itu di Sialana itu kalau beta bilang Alane dari mana beta bilang Alane dong bahasa dong tahu. Jadi itu sebenarnya tabeya itu salam umum. Jadi kalau yang jadi polemik ya enggak juga polemik dong yang cipta sendirilah. Menurut beta begitu. Tapi seharusnya diletakkan pada tempatnya yang benar. Ya sebenarnya yang jadi polemik ketong yang bikin sendiri. Ya, tapi bahasa tidak perlu dipolemikan. Ya, yang polemik adalah pribadi orang yang menggunakan bahasa itu sendiri. Itu menurut kita. Tapi danke banyak Bu, ini sebuah masukan juga kepada Pemda untuk belajar dulu, research, teliti, lalu untuk menggunakan dalam official greetings bagi Pemkot kira-kira begitu. Danke banyak Bu, sumaso lalu sudiskas dengan ketong terbuka kepada siapa saja yang melakukan kritik dan ketong artinya menerima segala opini dan masukan dari berbagai siapa saja saudara Maluku untuk memberikan pendapat. Jadi ketong sing pernah menyalahkan pendapat orang tentang opini dan pendapat. Dia punya persepsi sendiri, dia punya opini sendiri. We respect
kita menghargai lah. Kira-kira begitu ya Bu Eca ya? Ya. Ya, terima kasih Bu Jero Salamahu yang ikut berkomen. Beta kira selama ini penggunaan istilah yang Bu bilang tabe itu yang jadi polemik apa supaya pakai secara umum. Katong hanya meluruskan supaya bukan saya boleh pakai tabeanya, tapi penempatannya itu mestinya di belakang. Jadi mesti ada sosalamate baru tabea. Jadi saya boleh lupa sosalamatinya Bu. Jadi maksudnya katong di Nibeta meluruskan sesuatu terkait dengan penempatannya. Memang Ambon punya, kalau di Ambon itu tergantung mau lihat dari mana ya, mestinya akar bahasa itu semua sama. Karena ketong semua dari asal dari Seram, akar bahasanya itu kan dari Seram semua gitu. Jadi mestinya termasuk negeri-negeri Muslim yang selama ini menggunakan bahasa hari-harinya juga itu juga alune wemale sebenarnya patokannya. Jadi itu bisa dicari akarnya. Jadi bukan apa yang kita sampaikan. Pokoknya terima kasih Bung ada pemberitahuan seperti ini. Apa yang kita sampaikan di sini bukan untuk mempolemikan, tetapi lebih soal masalah penggunaannya yang tepat di depan atau di belakang. Nah, gitu saja itu intinya. Jadi terima kasih Bu Jero sudah ikut berbagi informasi ini atau berdiskusi dengan Katong. Itu satu Bung. Tadi itu terkait dengan anak-anak menggunakan. Beta kira ini yang beta mau bilang ke Bung. Apa yang Bu Oisu bikin dalam program akhir-akhir ini beta perhatikan, beta lihat itu ada part 1 tentang penggunaan istilah, itu yang Bu sudah bikin di Facebook live. Itu beta kira itu bagus Bung, dan beta kira itu perlu diteruskan. Nanti perlu di YouTube-kan aja Bung, jadi setiap part 4 menit umpama sebutnya tentang greetingsnya apa. Nah itu dimasukin ke sana part 1, part 2. Nanti kalau Bu Kasnai, Bu bisa share linknya ke ini beta juga supaya orang bisa mulai ikut duduk belajar sama-sama. Pengungkapan greetingnya gimana? So, menyapa orang gimana? Selamat pagi, selamat siang, mari makan bagaimana? So, ada hal-hal yang memang dipakai dan digunakan secara, ini bahasanya yang secara umum ya, yang lazim dipakai di dalam setiap percakapan hari-hari orang Maluku. Itu mungkin baik juga supaya semua orang boleh belajar. Termasuk beta sendiri, beta ikut belajar dari apa yang Bung bilang. Karena beta pribadi, beta lumayan bisa berinteraksi dengan orang kalau ada orang yang ada di situ, di lingkungan di situ. Contoh beta, kalau beta ada di Jawa umpama, beta ada di sana, lalu beta tuh pakai bahasa karena di Jawa Timur, di Malang lama, kita pakai bahasa pasar-pasar gitulah. Jadi beta tabrak saja, piye kabare, Aspani pun sinten, umpama. Yang gitu kita tabrak yang bahasa yang beta dengar, beta bicara. Itu udah halus itu udah halus. Bahkan sampai ke Jawa Tengah umpama, ke Jogja, ke Solo, beta agak hati-hati memang. Beta agak hati-hati. Naik ke gunung-gunung, ke Tengger, yang bahasa Tenggernya juga ada bahasa sendiri. Beta agak hati-hati. Tapi beta tabrak saja karena sampai orang ketawa-ketawa beta. Tapi dong menghargai karena beta bisa masuk di dalam dong punya percakapan hari-hari gitu. Jadi kalau dong ada bercakap-cakap dalam bahasa Jawa, bahkan bahasa Jawa yang sangat halus, beta bisa mengerti. Nah, tapi beta biasanya saya bisa balas yang halus karena beta tidak pernah belajar pokoknya. Beta hanya bahasa dengar di orang setiap hari bercakap-cakap. Jadi kalau ada lawan percakapan atau di lingkungan, beta akan cenderung untuk bisa gitu. Nah ini kan kalau Boy dan beta setiap hari baku dapat, salamate, lalu ite leparia apa-apa ya, ini pasti jadi. Ini pasti jadi. Jadi itu karena biasa Bu, toh bisa karena biasa, bisa karena setiap hari dengar, lalu bertanya. Nah ini yang perlu dibiasakan hadir di dalam kehidupan bermasyarakat gitu, supaya ini menjadi sebuah ungkapan. Makanya pemerintah kota, pemerintah provinsi harus juga menegaskan nilai-nilai sapaan, greetings ketika guru muncul di kelas, menggantikan menambahkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, lalu sau salamati umpama gitu. Bahasa yang umum yang menyapa setiap hari gitu. Beta kira termasuk para pemimpin di negeri-negeri di Katong sini ya, pemimpin di pemerintahan provinsi maupun di pemerintahan kota, kabupaten yang belajar membiasakan diri sesudah semua salam, ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam,
so salamate. Nah, itu kita kira sesuatu yang baik juga untuk orang tahu belajar menggunakan gitu. Karena ini penting bukan cuma sekedar cuma so salamate, tapi juga ada hal-hal yang lain yang bisa dibahasakan secara umum gitu ya. Bapak mari makan. Nah, panggilannya apa gitu? Mari makan. Gitu kan? Mari makan, mari. Ya, mari makan umpama. Mari kita makan. Kan saya bilang, saya bisa cuma bilang, saya bisa bilang, Bakira. Kan gitu. Bakira. Ya, mari kita Bakira. Bakira itu bisa dua pengertian. Bakira itu bisa dua pengertian. Mari kita mulai makan atau Bakira, kita mau Bakira juga, Bakira pulang. Nah, gitu. Kalau yang lain tuh mai lakanu. Kalau dari ya umpama begitu di dalam lagu juga, Bakira, mari ketong Bakira, jangan tunggu lama-lama, kampung tengah seng tahang. Itu lagu. Maksudnya sulapar nih, Bakira juga. Ada lagu itu tuh, itu kalau salah lagunya Om Ondos dong, apa tuh grup yang terakhir? Helas. Bakira, mari ketemu Mbak. Kan Bakira juga punya pengertian. Mari ketemu Bakira makan. Tetapi betul mau Bakira juga mau pulang. Bawa gitu. Kan itu bahasa umum. Tapi ada juga yang macam tadi Boy bilang yang sebenarnya juga bisa dibahasakan dengan apa yang ketemu mestinya lakukan dan kerja praktekkan setiap hari. Ya. Misalnya yang gampang-gampang saja, contoh Tuhan berkati, kita bisa menggunakan upu Yesus atau upu Allah ilata, upu Allah ilata ma loperia. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati itu. Nah ini ada Bu Dangke, kakak Bu berdua, siap. Beta paling suka dan sangat mendukung kalau hal yang paling utama yang perlu diperjuangkan dimasukkan dalam kurikulum, semoga amin. Di pendidikan prakarya, tetapi harus ada kamus umum dulu yang ditetapkan. Beta setuju sekali Bu, sangat setuju. Kalau kita lihat di akun YouTube Bu, kemarin itu ada khususnya di di negeri Amahei kalau nggak salah. Itu ada bapak siapa itu yang kemarin dia bisa berbahasa dengan bagus. Kemudian ada tempat lain, itu sebenarnya mungkin ada resource, sudah ada beberapa kamus Bu, beberapa kamus yang bisa didapat secara digital. Itu sudah ada sekaligus dengan penggunaan kalimat ada kata kerja dan lain di situ sebagainya. Ya, beta pikir ini usul yang bagus, hormati Puji Yerusalemahu, mungkin ini bisa jadi hal yang nanti ini beta streamingkan next di ini untuk menghimbau pemerintah kota untuk bisa berbahasa. Pemerintah provinsi juga Bu. Pemerintah provinsi ya. Pemerintah provinsi. Kalau saudara-saudara di KI itu dorang sudah yang Kristen, yang Muslim dong tetap pertahankan bahasa Bu. Iya. Makanya beta prinsip itu kalau beta ada di suatu daerah tinggal minimal beta bisa belajar bahasa itu karena beta punya pengalaman pahit. Pengalaman pahit jadi beta suatu saat itu sudah pernah beta cerita di Tual Bu. Jadi di Tual beta datang, beta naik kapal Iramual. Beta waktu pergi itu beta naik kapal Janik setelah awal masih ke Kerusun waktu itu. Jadi ada pendeta GBI Gereja Betel Indonesia yang 4 orang mati di sana. Lalu beta dengan pendeta Anes Ubro ketemu pergi. Jadi beta datang ke muka, antodom belakangan, beta kasih bersih rumah itu. Lalu beta tidur yang badan telanjang di lantai. Lalu dorang bilang, ini anjing siapa yang tidur ini? Anjing siapa yang tidur di lantai Bu? Akan kasar sekali bagi beta. Kan orang Ambon bilang, orangnya bilang asu kan Bu? Anjing. Dia bilang, anjing siapa yang tidur? Beta, iya. Lalu biasa beta bangun, pokoknya beta dengar kalimat itu. Beta tanyakan per orang, lalu ada orang belajar beta. Dia kasih ajar beta dan beta belajar. Lalu besok lagi dia tanya, karena anjing itu sama dengan beta juga saya. Ya au sama dengan yahau Bu. Yahau itu anjing, ya au beta. Lalu pas dia tanya, langsung beta jawab. Tapi beta 9 beta. Dia itu 9 beta Roy dari Ambon. Beta langsung bilang beta anjing dari Ambon. Beta balas dia pun kalimat. Dari situ beta
akhirnya supaya orang dah tipu-tipu saya, beta setiap kali ada di suatu daerah, beta minimal belajar untuk bisa bahasa. Kalau ketiga di tol itu orang tanya, dia orang yang sama, yang beta lihat sama, dia tanya beta, langsung beta jawab pakai bahasa K. Ya. Roy Yahau I'm Bayabun. Beta anjing, beta Roy dari anjing. Beta balas kata itu, berarti dia kaget, selak muka merah berubah. Dari situ beta belajar bahasa K, Bu. Beta belajar bahasa K untuk bahasa hari-hari saja, percakapan pasar lah. Di bahasa Bali juga dan beberapa bahasa lain yang karena beta senang sekali belajar bahasa. Jadi supaya katong seng miss deng, seng hilang. Nah, kembali lagi Bu ke sejarah tadi, ke musik. Itu yang kurang sekali, khususnya juga dalam musik-musik. Kalau ketong lihat beberapa tahun belakang itu Bu Eca cuma mungkin bersaudara-bersaudara dari Mainoro, ya apresiasi lah buat mereka. Mereka menggunakan Bapak Raja, Bu Udi itu pakai bahasa itu dengan baik sekali untuk ada, dan hampir dalam lagu-lagu mereka itu kalimat pengkalimatan lagu tuh lirik tuh utuh full bahasa. Lirik itu full bahasa. Nah, itu baik sekali. Nah, setelah mereka tidak ada, hari ini kita melihat ada 2 dekade lah. Satu dekade ini 10 tahun belakangan jarang sekali lagu itu dia secara utuh lirik itu bahasa. Hanya penggunaan kalimat bahasa sepanggal-sepanggal ada di sisi penggalan. Iya, penggalan kata. Iya. Lebih penggalan kata, Bu. Lebih penggalan kata. Betul, penggalan kata yang dimasukkan. Tapi itu juga kata itu juga diambil, mereka tidak punya perspektif untuk kata ini harusnya dia ditempatkan di mana. Karena dalam show itu Bu, di dalam show itu misalnya misalnya show salamate. Nah, show salamate itu kalau kita ucapkan bisa pada 3 jenis waktu, pagi, siang, dan malam. Itu bisa kalau kita ucapkan show salamate pada waktu pagi, ya itu pagi. Selamat pagi bisa, tetapi pagi hari itu sendiri bahasanya beda. Misalnya Rina Hei, ya Rina Hei itu langsung kita bilang selamat pagi. Nah, saya perlu show salamate di depan, tapi bisa Rina Hei selamat pagi atau Luata selamat siang, Milenu malam. Nah itu, jadi langsung diucapkan di situ. Nah kalau ketong misalnya dalam sapaan greetings yang official resmi, misalnya ketong langsung bilang Rina Hei Basudarai, maka ketong harusnya menggunakan show salamate. Maka harus menggunakan show salamate di depan. Kalau kita bilang Rina Hei selamat pagi, dalam sapaan resmi Rina Hei selamat pagi Basudarai, ketong keliru. Ketong bilang Luata selamat siang Basudarai, ketong keliru. Atau ketong bilang Milena selamat malam, ketong keliru. Harusnya show salamate. Gitu, show salamate. Ya itu, jadi harus belajar karena bahasa itu dia bahasa lokal Maluku itu dia punya pattern, ada gaya tense-nya ada. Gaya tense-nya ada simple past tense, simple present continuous tense. Ya, apalagi dah gitu. Jadi supaya diksi yang ketemu bangun yang seperti itu beta senang sekali yang dia tulis Bu Vicky Papilaya. Perbanyak literasi agar diksi terarah, bukan hanya soal pemilihan kata tapi memaknai budaya. Nah, itu yang penting. Jangan sampai sudah bisa berdiksi lagi lalu bikin lagu biadab itu, Bu. Lagu kurang ajar, lagu semerlap itu akan bikin kacau aja. Ya, akhirnya literasi musik dunia musik Maluku menjadi tercoreng dengan karena kan ada tanggung jawab, Bu. Ada moralitas ketika seseorang mencipta lagu, dia menyeberangkan pesan, value, nilai-nilai untuk membangun, bahkan untuk merusak karena ada lagu itu ada pesan yang disampaikan. Misalnya gara-gara lagu Eminem orang bisa bunuh diri. Film Matrix, Bu, film Matrix saja yang Matrix 1, Matrix 2 sampai Matrix Reloaded itu yang diperankan oleh seorang aktor Keanu Reeves, itu orang bunuh diri gara-gara dia merasa bahwa dia ada dalam dunia Matrix. Nah, jadi kita sangat berhati-hati sekali ketika kita mencipta lagu. Lalu ada pesan, lalu orang mengikuti lagu itu kan akhirnya dampaknya merusak sekali. Ya, dia menciptakan lagu itu, nah aduh, kacau sekali, Bu, buat saya itu. Nah, jadi mungkin lewat ini pemusik Indonesia, pemusik Maluku khususnya, mungkin beta menghimbau, mendorong, ada tanggung jawab budaya di situ. Katong ini kan orang Maluku, katong pikul marga. Nah, minimal
minimal dalam ketumpung karya-karya dalam hal ini sebagai musik atau sebagai musika atau profesi yang lain kayak juga pendeta atau siapapun, ketong sebisa mungkin punya kesadaran kolektif, kesadaran budaya dan tanggung jawab budaya untuk kalau ketong belum mampu, belum bisa ketong belajar, lalu ketong pakai kata-kata itu. Untuk pemusik mungkin juga dimasukkan dalam lagu lirik lagunya, sehingga proses belajar sejarah itu ada dalam liturgika, lagu-lagu yang gampang-gampang, kidung jemaat, pakai bahasa itu juga bagus. Menurut beta begitu, Bu. Silakan ada persepsi dan opini yang lain yang ingin Bu sampaikan. Bagus sekali ini, Bu. Satu ke Bung Jevo tadi, terima kasih banyak. Itu masukin yang baik ya. Itu ini ya salah harap ya. Kita ya Bu Jero bagus ya. Nanti itu Bu Willy Was juga nanti ketemu bisa ajak diskusi sama-sama itu. Bu Willy Was, Bu Jero nanti satu waktu ketemu bisa tukar pikiran sama-sama lebih praktis. Ada Bung Beri Nepa Papilaya juga. Ada siapa lagi ya Tino Latu Papua. Kita kira ini percakapan yang sudah baik gitu ya. Jadi ketemu bisa terus membangun hal-hal yang lebih tepat, yang baik karena bahasa itu menunjukkan siapa ketong Bung ya. Bahasa itu dari bahasa menunjukkan siapa ketong. Jadi kalau ketong sempung bahasa berarti sama dengan ketong sempung apa-apa sebenarnya. Itu mau tunjuk apa? Gitu. Jadi mari ketong mengembalikan saja sebenarnya, menggali lagi lebih dalam kata-kata atau istilah-istilah atau sentence-nya pengkalimatan yang orang tua pakai, lalu mengembalikan dia dan mendudukkan dia kembali menjadi sebuah bukan cuma sekedar kearifan lokal, Bu, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah lifestyle, Jadi kalau cuma kearifan lokal ya itu kearifan lokal saja. Taruhkan situ aja sebagai kearifan lokal, dia nonton akan jadi apa-apa. Tapi kearifan lokal itu harus beranjak dari sebuah kearifan lokal, cuman sekedar subjek untuk dilihat, menjadi objek yang dikelola. Nah itu, makanya akan menjadi lifestyle. Kalau ini menjadi sebuah lifestyle, penggunaan istilah, bahasa yang tutur setiap hari. Seperti Bu Jewa bilang, kalau misalkan nanti muncul dalam kamus-kamus, itu juga bagus, ada yang pernah bikin. Tapi orang biasanya memakai istilah kamus istilah kata saja, bukan sebuah proses penggunaan bahasa sebagai satu linguistik. Nah, ini yang harus berubah dari sebuah kamus kosakata, kepada sebuah bentuk greetings, bentuk hal-hal yang bagaimana penggunaannya setiap hari gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus, yang beta maksudkan dengan sebuah proses dari sebuah subjek saja menjadi sebuah objek yang dikelola gitu, menjadi sesuatu yang jauh lebih punya lifestyle. Beta kira itu yang jauh lebih penting. Nah, itu yang perlu kerjakan. Beta harap dengan program seperti ini kembali menggerakkan orang, beta menjadi sebuah gerakan untuk kembali, bukan cuma gerakan saja Bu, tapi bagaimana mendorong untuk bisa terrealisasi apa yang bicarakan ini gitu. Terima kasih Bu Jeff tadi, harap Bu Willy Was dan teman-teman lain juga dan nonton. Nanti ini menjadi sesuatu yang mendorong gitu. Macam tadi Bu Andi juga bilang, baik sebenarnya Ambon City of Music juga harus kembali ke tatanan itu Bu ya. Jadi bukan cuma lagu klasik atau sesuatu yang umum ya. Musik Maluku dalam pengertian orang ingat sesuatu yang mendayu-dayu dalam pengertian musik Nyur Melambai, tetapi juga harus punya nilai-nilai, mengembalikan ke nilai-nilai kemalukuan yang didudukan gitu, nilai-nilai musik asli yang kita diskusi beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi itu yang kembali diangkat, didudukan, supaya hal-hal yang dipakai orang tua dulu ketika dong berliterasi dalam bentuk cuman bentuk oral, itu menjadi sesuatu yang kembali telah menjadi sebuah lifestyle ya, kehidupan yang konkret di ketumpung keseharian gitu loh, boy. Beta kira itu dari beta, dan beta kira percakapan ini sudah cukup dalam. Tinggal bagaimana ketemu meneruskannya nanti lagi ke hal-hal yang lebih
lebih mendorong untuk ada sebuah gerakan kembali ke mengingatkan tentang, bukan cuma mengingatkan, membuat dia menjadi sebuah karya yang terjadi dalam kehidupan keseharian. Iya. Itu kira juga apa, Boy? Siap. Punya basudarai mai ite lepaso, basudara semua mari ketong belajar bahasa. Ya, beta share, beta izin Boy share lagu ini, beta bikin playlist dalam lagu-lagu bahasa Alang, dan juga dia sejajar sama dengan di beberapa di Seram Barat yang paham logat ini sampai di Manipa, jadi dia bisa ngerti bahasa ini. Jadi minta izin untuk share lagu ini, semoga akan jadi sebuah perangsang, akan jadi sebuah inspiring buat teman-teman untuk bisa, walaupun ini cuma cover, ini bukan lagu ciptaan, ini cuma cover, tapi akan jadi penyemangat buat ketong. Lagu Titian Kasih, lagu vokal grup yang sering dinyanyikan di Ambon, tapi dalam versi bahasa Alane, ya. Suara yang ada, Boy. Ewala atata, o tapi tapaku lobe ang buat Yang ada suara, Boy. Aneh. Ada, Bu? Sudah? Lai kau Riana kona am janji Yerusalem Dengan suara, Bu? Bu Eca ada dengan suara? Bu Resa ada dengar suara? Dana upain mahina basudarai salamati isu natal kalau pria itelalai tetap nakwai tetap hewala atata utapi tabaku lobe ang buat aneh lai kau Riana kona am janji Yerusalem Nariang basino Natal lagi Walau mani dua Biare pehe sementara lama setan dan lama tahu bila awal lewat tunai isi tahu sahunane jatuhnya
menerima. Oh, kenapa entah apa lain corona tak dikira Tuhan alhamdulillah Tuhan maka dia lagi sedih walau kita lalai nama Malawi. Ya itu Bu. Ya, Boy. Ya. Beta kira semua hal yang seperti Boy bikin ini mesti dilanjutkan supaya itu menjadi ya jadi cover saja. Cover juga bagus tuh Buto, karena orang kenal lagu itu, lalu ketika di cover orang tahu arti di balik kata-kata itu apa gitu. Itu simple contoh yang simple yang sudah dilakukan. Beta kira itu sesuatu yang baik. Nanti siap. Beta kira begitu Pak Boy por malam ini. Nanti ketong macam tadi Bu Jevo tuh kore Bu Willy Was mungkin ketong akan duduk lagi atau lihat dengan sambil kembali ketong siapkan percakapan yang 1-2 minggu lalu punya itu ketong lihat kemana bisa dilanjutkan dengan orang yang duduk bercerita begini dengan orang-orang yang lebih punya hal-hal yang bisa lebih dibukakan untuk ketong kembali menggali budaya yang seperti apa yang sudah Bu bikin ini. Ya, dan kita harus diskusi juga itu. Sudah lama itu about simbol Bu. Iya, itu menunjukkan dalam hal-hal yang penting itu karena itu penting sekali. Ketong banyak menggunakan ya. Budaya Maluku itu salah satunya adalah orang berbahasa tuh bahasa simbolik. Kapitan-kapitan itu dong bahasa simbolik. Ya, hanya orang-orang yang mengerti bahasa simbolik tuh betul yang bisa sampai. Nah, supaya nanti suatu saat ketong sampai ada dimarahin aku. Siap. Oke, Boy, kata Panggal. Boy, kata Panggal apa? Yang pertama beta mengucap terima kasih Tabea Basudarai untuk ada di ketong diskusi malam hari ini. Duduk bercerita lah, duduk bercerita bersama-sama IT live streaming ya. Tabea, danke banyak. Jadi untuk advice-nya dari Bu Jero, kemudian Bu Andi, kemudian nanti ya suatu saat bisa dengan Bu Willy Was juga. Hal ini bisa menjadi sebuah literasi digital berketong untuk semangat untuk belajar. Terima kasih untuk sudah bisa beraudiensi, bisa ada di grup, mungkin bisa suatu saat bisa ada di live streaming sama-sama dengan ketong kita, jadi bisa berdiskusi. Semakin banyak orang yang hadir untuk berinteraksi dengan ini beta untuk kemalukuan itu bagus sekali, berbagai baik sekali bersaudara. Jadi ketong mengharapkan hal itu. Dari beta untuk kata sepanggal yang atau di beta bisa bilang beta cuman mau bilang so anugerah ihe upuilah ya. Bahasa itu anugerah dari Tuhan ya. Kalau ketong seng belajar bahasa maka yanaka iterna so hilang, bahasa itu bisa hilang kalau ketong seng belajar bahasa ya, jadi bahasa bisa hilang. Jadi kita harap sebagai manusia alifuru yang diciptakan, ketong memikul tanggung jawab budaya. Ketika ketong mikul pam marga itu sebenarnya jabatan yang beta pikul si pahelut, karena itu beta harus
tahu, beta harus berterima kasih kepada Tuhan yang lahirkan beta dari marga turun Alipuru. Beta bersyukur dan beta punya mandat budaya, tanggung jawab budaya untuk bisa melestarikan budaya itu juga bagi orang lain. Jadi bersyukurlah dengan budaya Maluku, budaya adiluhung. Profesor Yudi Latif itu dalam sebuah diskursus mengungkapkan bahwa suku bangsa Maluku, Papua, dan NTT adalah suku bangsa pertama sebagai kuncen pertama dalam mata rantai yang menduduki wilayah Indonesia. Karena itu dia dalam diskursus di depan para dokter itu dia berkata bahwa seluruh orang dari barat, dari ujung kulon sana sampai di barat, di tengah-tengah harus memanggil orang Maluku itu kakak. Orang Melanesia itu kakak, karena dorang adalah kuncen pertama, bukan manusia purba pertama di sana di mana Pithecanthropus erectus di Solo sana. Orang Maluku adalah kuncen pertama dan itu sahih, itu bukti penelitian ilmiah yang disampaikan oleh seorang profesor Dr. PhD Yudi Latif di depan diskursus doktoral, dan para intelek dia berani mengatakan hal itu sebagai sebuah ceramah ilmiah di situ. Jadi beta bangga dengan apa yang dia sampaikan itu, menyatakan bahwa ketong suku bangsa Maluku adalah suku bangsa pertama yang istimewa, suku bangsa. Jadi the blessing of the firstborn, berkat anak sulung itu luar biasa, Bu Eca. Berkat anak sulung itu luar biasa. Nah, jangan sampai ketong jadi Ruben, jangan sampai orang Maluku ketong jadi Ruben, lalu ketong karena punya anak sulung lalu ketong jadi Ruben untuk memperkosa Nusa Ina, memperkosa Pulau Maluku nih, untuk ketong kepentingan tuang alat perkara dengan ketong nanti. Nah, kira-kira begitu orang di Jasira bilang, bahkan di bahasa bilang kutuken rawa terkutuk ya, kutuken rawa gitu, kutuken rawa. Jadi nanti ketong terkutuk sendiri kalau ketong kurang ajar dengan ketong pun budaya, dengan ketong pun tanah kelahiran sendiri. Itu yang kasih hidup ketong semua nih, dari bumi, dari kekayaan makanan, isi kabong, alam Nusa Ina, alam Maluku itu. Lah kalau ketong balik kurang ajar, kalau ketong pun Maluku lagi itu, betapa rusaknya. Itu aja Bu. Jadi back to your culture, proud with your culture. Jangan ketong underestimate. Ketong kadang-kadang lebih suka budaya K-pop atau budaya yang lain. Nah, satu lagi, beta bersyukur ada anak muda yang luar biasa dan dia bangga sekali dengan sukunya dia. Tidak banyak orang seperti dia. Bagi beta, he's the one, adalah Glenn Fredly Latuhamali. Dia sangat bangga sekali dengan budaya dia, adat dia, dan tanggung jawabnya dia sudah terpenuhi sampai dia back to daddy's home. Adalah dia bagi ukuran seorang pemusik adalah ketika tampil di depan presiden, itu adalah puncak. Dan puncak itu ada, aduh beta mau menangis, puncak itu ada ketika Glenn bisa menyanyi lagu Hena Masawaya untuk ketong semua di depan Bapak Presiden. Lagu itu tidak pernah didengar oleh siapapun, lagu itu dianeksasi oleh RMS, lalu lagu itu dilarang untuk dinyanyikan. Tapi Glenn dengan mandat budaya, dia bisa menyanyikan lagu itu. Jadi lagu Hena Masawaya itu lagu yang menceritakan tentang kejadian lalu yang mengalami. Sebenarnya ada dua jenis versi. Lagu pertama yang menceritakan lalu lagu itu yang dialami, ada Hena Masawaya, ada Hena Masaiti. Nah itu, jadi itu bagus sekali Bu. Tapi nanti di next diskusi lah. Tapi kita bersyukur Glenn sudah melakukan sebuah tanggung jawab budaya. Bagi beta dia orang kapitan Maluku yang besar sekali jasanya bagi literasi musik. Dia sangat cinta. Jarang sekali dia nyanyi lagu barat, tapi dia sangat suka dengan dia, meskipun even dia lahir di Jakarta, tapi dia bangga dengan kemalukuannya. Nah ini ketong orang yang lahir di Maluku, ketong bangga dengan kemalukuan. Betapa shame on, malu sekali. Jadi itu Bu yang beta bisa buat. Beta sampai hari ini masih tetap bangga dengan laki-laki. Dan puncak karya dia bisa nyanyi Hena Masawaya, sebuah kebanggaan ketong, lagu anthem itu sebenarnya Maluku anthem untuk semua orang Maluku. Hena Masawaya itu anthemnya, lagu kebangsaannya Maluku, dan dia bisa nyanyikan akan di depan Presiden Jokowi. Itu sebuah tanggung jawab budaya yang, waduh, pokoknya itu bilang Glenn Ale Batu, sama bilang itu aja Glenn Ale Batu. Yang ada yang macam Ale,
Itu Bu, kita mungkin 1 tahun kemarin juga, kan beberapa minggu kan kita orang merayakan dia punya 1 tahun dia pulang ke Bapa di surga. Jadi kita cuma bilang Belendang ke banyak Ali Batu. Ali lebih Maluku dari kata Maluku. Ya, itu saja Bu yang kita bisa bilang. Lalu Upuyes Malo Peria itu muni intola semua bersaudara. Tuhan Yesus berkati kata mimpi indah selamat tidur. Kira-kira begitu baca. Iya. Ya, Boy yang kesu bikin Glenn punya perjuangan dan Beta dia kapitan besar di musik ya. Layak disebut kapitan besar di musik ya. Karena meletakkan dalam semua prestasi dia, karya dia juga meletakkan mandat budaya itu di tempatnya dalam sebuah, bukan cuma sebagai sebuah kebanggaan diri, tapi bagaimana dia memposisikan dan mengembalikan nilai-nilai itu di tempatnya. Itu sebuah perjuangan yang tidak gampang dan dia berhasil sampai dia tutup usia. Dari Beta terakhir, for Beta seperti Beta bilang, bahasa itu menunjukkan bangsa. Bahasa itu menunjukkan siapa kita. Bahasa itu menunjukkan ketong pun diri. Jadi kalau ketong tidak berusaha untuk, macam ketong di zaman ini, seperti Beta salah satunya, tidak berusaha untuk kembali belajar mengerti bahasa yang orang tua turunkan, maka sebenarnya ketong tahu ketong pun diri itu siapa. Gitu. Jadi dengan semangat itu, atau dengan niat mau proud, bangga terhadap diri, bangga terhadap jati diri, bangga terhadap bangsa atau leluhur atau garis apa yang ketong punya, maka mestinya ketong kembali belajar nilai-nilai itu. Sebab dengan belajar bahasa, maka ketong akan lebih bisa mendalami ketong pun budaya, ketong punya jati diri. Dengan demikian ketong tahu ketong siapa dan untuk apa ketong ada. Ya, selain yang utama adalah panggilan Tuhan atas ketong hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi ada panggilan mandat budaya yang juga Tuhan taruh untuk ketong kerjakan bersama-sama. Jadi mari ketong sebagai anak Maluku kembali tahu diri, tahu siapa ketong sebagai anak Maluku, dan menggali lagi potensi budaya khususnya di dalam bahasa dan menurunkannya ke generasi berikut, supaya generasi ketong berikutnya yang lupa budaya dan tidak menjadi tidak tahu diri. Kira-kira itu Beta saja dari Beta malam hari ini buat ketong semua. Itu dari ketong sudah mau bilang apa lagi, kata-kata pendek. Yang mau bilang salamate, Tuhan Yesus memberkati, menyertai lewat malam ini. Satu waktu ketong bisa muncul lagi dengan topik yang lebih, macam tadi Boy bilang, lebih mendalami hal-hal yang bisa kembali mengangkat nilai-nilai budaya. Selamat malam, Amato. Iya. Salam salamate, Amato Basudarai. Amato Basudarai. Salam salamate.